It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.
saya 1 tapi dulunya 7. Ada 3 kelompok kan dulu, kelompok Pak Maman, kelompok Mujiono, itu kelompok-kelompok. Saya masih ingat kalau Pak Maman diingat dikerja. Ya. Saya enggak pernah ketemu dengan Pak Entang, Pak. Pak Entang. Bali, jadi saya kira dengan ketemu orang Irian kok malah cuma 2 orang Irian. Ya ternyata memang ada mau dikatakan
kadang-kadang iri ya, tapi karena memang kemampuan mereka kan enggak, kualifikasi mereka enggak cukup untuk jadi guru Ya, kan. kualifikasinya tidak tepat ya.
Rabbil Alam, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmatnya jualah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam acara Fokus Group Discussion pengembangan kurikulum Merdeka Kampus Merdeka program studi pendidikan olahraga Universitas Bina. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara pada pagi hari ini malah bersama-sama kita melafalkan lafaz. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Dekan Fakultas ini kita bisa berkumpul Pendidikan dan Bahasa Universitas Bina sekaligus membuka acara kurikulum Merdeka Kampus pada yang terhormat Bapak Profesor Waswari PhD kami datang. Baik Bapak Ibu Assalamualaikum sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. membuka acara pada Selamat pagi pagi, hari ini, salam malah sejahtera untuk bersama-sama kita semua. Bapak-bapak, Alhamdulillah, ibu-ibu dan mungkin saudara yang kami hormati. Acara selanjutnya khususnya yaitu yang saya hormati sambutan teman saya dari Bapak Dekan Fakultas Ibu kita bisa berkumpul Pendidikan dan Bahasa Universitas Rektor, Bina sekaligus Dr. membuka acara Dr. Merdeka Kampus pada yang terhormat Sundariana, mohon maaf kami mewakili beliau karena seharusnya karena beliau ada kegiatan dan beliau yang memberikan sambutan atas nama lembaga. Wakil Rektor bidang Artika juga sudah menghadiri rapat di tempat lain, sehingga demikian maka kewajiban saya mewakili beliau untuk menyampaikan sepatah kata. Marilah kita bersama-sama mempersembahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perempah dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Alhamdulillah juga kami diperlukan dengan teman lama saya, Profesor Nirwan Dantes yang sudah sekitar 20-30 tahun yang lalu kita ketemu terakhir. Terakhir mungkin di BSNP ya, dengan Profesor Dantes yang mengeluarkan kurikulum 2013 itu akhirnya. 2006 kemudian 2013. Saya kira pertemuan kita ini sangat bermanfaat kita semua. Prof. Dantes, saya ingin menyampaikan bahwa di Universitas Dharma ini ada 6 fakultas, kalau nggak salah. Komputer, teknik, ekonomi, psikologi, komunikasi, dan yang terakhir Fakultas Budaya dan Pendidikan dan Bahasa. Bahasa ini tadinya menjadi fakultas sendiri, akan tapi karena suatu yang lain maka kemudian digabungkan dengan di bawah lindungan di bawah pembinaan dari Fakultas Budaya dan Pendidikan. Kemudian ada beberapa program studi, salah satu di antaranya adalah program studi pendidikan olahraga. Sekarang ini pendidikan olahraga sedang mengajukan program S2, mudah-mudahan nanti sebentar lagi akan keluar menjadi program magister pendidikan di lingkungan FKIP. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Rektor, kepada Bapak Wakil Rektor, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan kita ini. Alhamdulillah dari 10 target program studi yang diusulkan oleh setiap universitas, Bina Dharma dapat 8 program studi yang dibiayai untuk menyelesaikan kegiatan ini. Termasuk diantara dari 2 dari bahasa Indonesia, dari FKIP yaitu pendidikan olahraga dan bahasa Inggris. Kita dapat 2 kegiatan ini sehingga maka untuk mengembangkan ini kami mengundang dan kebetulan Prof. Dantes secara keberatan untuk menjadi narasumber dalam melaksanakan kegiatan salah satu kegiatan yang diprakarsa oleh Bina Dharma. Dari 8 kegiatan MPKM itu kita mengambil yang terakhir dari misalnya magang, kemudian pertemuan pelajar, kemudian membangun desa, studi proyek independen, kemudian wirausaha, kemudian riset, proyek kemanusiaan, dan terakhir asisten mengajar. Asistensi mengajar ini kita ambil karena sesuai dengan bidang studi kita, dan pendidikan olahraga sudah mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar lembaga non formal dan sekolah-sekolah khusus
untuk pendidikan olahraga, sekolah-sekolah yang menjalankan pendidikan khusus. Karena pertimbangannya tidak ada kekhususan dari guru-guru pendidikan olahraga, masa pelajaran olahraga, pendidikan jasmani, olahraga kesehatan yang menangani masalah-masalah yang berkaitan anak yang berkebutuhan khusus. Karena itu kita mengkonsentrasikan ke bagaimana kita bisa memberikan layanan kepada mereka melalui program-program asistensi mengajar di lembaga. Dari dulu namanya JPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat, yang kemudian sekarang dirubah menjadi pendidikan khusus, dan konsentrasi kita adalah ke situ. Oleh karena itu mohon nanti arahan dari Prof. Dantes bagaimana supaya kita bisa menyusun kurikulum dan operasi pembelajaran yang pada akhirnya bisa bermanfaat bagi mereka. Itulah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya salut kepada teman-teman di olahraga dan kepada Dinas Bidang Dharma yang telah memfasilitasi kami untuk memperoleh program Merdeka Belajar, Merdeka Kampus ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan mari kita bersama-sama membuka pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Prof. Dantes, kita punya moto, kalau saya ngomong Bina Dharma, maka dosen-dosen bermutu. Bina Dharma? Bermutu. Bina Dharma? Bermutu. Bina Dharma? Bermutu. Alhamdulillah. Itu sekarang. Share kan. Kalau olahraga? Jaya. Olahraga? Jaya. Alhamdulillah. Jadi untuk berikan semangat, karena teman-teman olahraga mungkin yang paling kompak itu punya olahraga dalam segala kegiatan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan dan Bahasa Universitas Indonesia, Bapak Profesor Waspodo, sekaligus membuka acara secara resmi. Selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Nyoman Dantes. Di agenda kita, Pak, ada 4 sesi. Yang pertama, kilas pandang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sesi yang kedua, itu tentang teknik pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sesi ketiga, yaitu bedah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan keempat, penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk itu, untuk pengaturan materinya dan juga penyampaian materinya, kami persilahkan kepada Bapak Profesor Nyoman Dantes. Ya, kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran? Iya, Pak. Terdengar jelas, Pak. Dengeran, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, Ibu Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan yang kesempatan hadir di virtual ini yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian, dosen dan hadirin. Saya akan sharing mengenai MBKB ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Tetapi sebelumnya saya akan merefleksi dulu kurikulum sebelum MBKB ini yang kita susun sebenarnya di seluruh Indonesia yang berbasis pada KKNI. Jadi berbasis pada KKNI yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 8. Jadi KKNI itu adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di mana di KKNI itu sudah ditetapkan beberapa hal
Yang paling prinsip itu adalah ditetapkan profil dan CPL. Jadi learning outcome itu, capaian pembelajaran lulusan. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk share PowerPoint yang saya sudah kirim ke Bapak yang PowerPoint. Oh, enggak. Ada satu lagi, Pak. Bentar, Pak. Ini dia. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat gininya PowerPoint saya, Bapak Ibu? Belum. Masih belum tampil, Belum tampil, Prof. Belum tampil ya. Yang mana ini ya? Oke, sudah Bapak Ibu? Ya, sudah Prof. tampil, Prof. Ya. Sudah tampil, Prof. Prof. Ya, oke. Saya mulai restrukturisasi kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini idenya Pak Menteri yang tidak mau disebut Menteri, Mas Nadiem gitu saja. Beliau itu mengestimasi bahwa dengan kemajuan teknologi dan sains teknologi ke depan ini, jadi kita tidak bisa mematok seseorang itu akan kerja apa mereka gitu. Tetapi yang bisa kita berikan kepada mereka itu adalah bekal, major dan yang minor. Kalau zaman dulu. Sekarang ini diformat dalam satu kurikulum, diinsert pada kurikulum KKNI, sehingga akan ada perubahan dalam penyusunan kurikulum. Saya baca proposal Bapak Ibu, itu Bapak Ibu ingin mencapai luaran 5 luaran. 5 luaran, salah satu kurikulum itu. Nanti di belakang saya akan sebutkan. Bapak Ibu, jadi ini prinsipnya Pak Nadiem ini. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Sehingga sekarang ibu guru yang di rumah itu katanya lebih galak dari ibu guru di sekolah. Jadi orang tua itu. Nah, selanjutnya kita begini supaya cepat karena kita punya waktu terbatas. Kita refleksi dulu. Refleksi singkat kurikulum yang berjalan. Itu adalah penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berorientasi pada KKNI. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman di sini sudah jadi kurikulumnya untuk KKNI ini, dan ini kita nanti katakan sebagai kurikulum yang kurikulum lama, atau kurikulum tahun berapa, atau kurikulum konvensional. Saya rasa tidak konvensional, kurikulum KKNI gitu saja. Nah, di kurikulum KKNI yang paling penting adalah begini. Di pasal 13 di undang-undang itu disebutkan tentang pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi itu merupakan seperangkat rencana gitu. Jadi seluruhnya ini mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Jadi semua di sana kurikulum itu. Jadi bukan mata kuliah saja, berarti sampai isi, tujuannya, bahan ajar,
lalu pedoman kegiatan pembelajarannya gitu. Nah, kurikulum itu sendiri di pasal 13 itu dimandatkan kepada perguruan tinggi masing-masing yang mengembangkan. Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di ayat 1 itu, pendidikan tinggi itu sendiri yang mengembangkan. Nah, tetapi memang ada dirujuk di sana yang 3-4 ini tidak boleh tidak ada. Lalu sekarang di kurikulum Merdeka Belajar kita sebut ini MKWU, mata kuliah wajib umum. Itu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi ini di MKWU itu ada tujuannya masing-masing. Pernah diperdebatkan, kalau saya itu adalah fakultas hukum, apa perlu dapat ini Pancasila dan kewarganegaraan ini lagi? Ya, diberikan perlu, karena ini adalah untuk NKRI, bukan untuk ilmunya saja. Jadi lebih ditekankan untuk NKRI-nya ini. Sehingga di kurikulum KKNI itu ada MKWU minimal 4 mata kuliah ini. Nah, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12, Perpres nomor 8, dan Permen Ristek Dikti nomor 55, semestinya diambil langkah sebagai berikut. Merevisi kurikulum tahun yang berjalan bila belum sesuai dengan aturan di atas, khususnya untuk yang kependidikan. Di kependidikan ini kan diatur di Permen Ristek Dikti nomor 55. Itu adalah tentang pendidikan guru, kompetensi pendidikan guru. Nah, itu sebenarnya harus direvisi dan semua lembaga tampaknya sudah. Lalu merekonstruksi bahan kajian khususnya pada prodi kependidikan. Ini direkonstruksi. Mengimplementasikan visi universitas ke dalam CPL. Jadi learning outcome. Jadi CPL-nya itu harus dirumuskan. Sebelum CPL dirumuskan, ini harus juga merumuskan profil gitu. Jadi capaian pembelajaran lulusan. Menyediakan mata kuliah lintas prodi yang bisa diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minatnya. Nah, sebenarnya di KKNI sudah ada secara implisit pengambilan mata kuliah di luar program studi tersebut di dalam perguruan tinggi. Nah, sehingga bagaimana struktur kurikulum untuk KKNI-nya terus? Ini harus ada profil. Profil itu menelurkan memerlukan CPL. CPL ini ada 4. CPL sikap sudah ditentukan di KKNI, di Perpres maupun di Permen. Lalu PPL pengetahuan itu ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. CPL KU, keterampilan umum sudah ada di Permen dan di Perpres di lampirannya. Lalu ada CPL tentang keterampilan khusus, itu ditetapkan oleh prodi itu dan perguruan tinggi. Nah, sehingga bahan kajian ini, jadi kurikulum itu belum mata kuliah dia. Kalau dulu kita menyusun kurikulum kan mata kuliah. Mata kuliah statistik apa ininya, mata kuliah wawasan kependidikan apa materinya atau pokok bahasannya. Sekarang bahan kajian yang harus digini. Terus dibagi 3 bahan kajian itu. Ada bahan kajian yang terkait dengan inti keilmuan, ada bahan kajian yang terkait dengan iptek pendukung, dan ada bahan kajian yang terkait dengan penciri prodi. Nah, inti keilmuan bagi kependidikan ini menyangkut 2. Inti keilmuan akademik kependidikannya dan inti keilmuan keahlian program studi. Umpamanya seperti di Penjaskesrek ini di EPOK, akademik kependidikannya harus diberikan,
keilmuan keahlian program studi harus dirancang juga. Nah, terus iptek pendukung, jadi yang mengembangkan ini. Jadi di sini adalah ontologi keilmuannya, di sini adalah epistemologinya, pengembangan inti keilmuan itu. Lalu di sini adalah gayut dengan inti keilmuan. Itu. Ini gayut dengan inti keilmuan, penciri ini. Terus di permen itu ada satu ketetapan bahwa SKS itu adalah minimal 144 SKS. Bapak Ibu mohon kalau membaca nanti MBKM, Merdeka Belajar Kurikulum Kampus Merdeka, itu SKS di sana sama aja di SKS dengan huruf besar dia. Sebenarnya itu huruf kecil. SKS itu adalah huruf kecilnya satuan kredit semester. Kalau besarnya adalah sistem kredit semester. Itu. Nah, ini harus gayut dia dengan inti keilmuan. Terus SKS-nya Bapak Ibu yang atur di sini. Nah, belajar dari permen-permen sebelumnya, pengalaman kita sebelumnya, di inti keilmuan ini adalah minimal 60% atau lebih besar dari itu. Kalau 60% kali 144 atau berapa. Gitu. Maksimalnya tidak ditentukan. Kalau Permendikbud dulu ditentukan maksimalnya 144 sampai 160. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu menggunakan itu maksimalnya, tetapi sebagian terbesar saya ikut di beberapa perguruan tinggi, biasanya tidak lebih dari 150 teman-teman memilih. Kalau kami di Undiksa 148. Lalu iptek pendukung dan penciri ini adalah maksimal 40%. Nah, ini yang KKNI dulu. Yang KKNI. Terus kalau kita berpikir yang yang non kependidikan, beda lagi gitu. Kalau non kependidikan kan begini dia, non kependidikan. Jadi inti keilmuannya ya inti keilmuan prodi, ontologi prodi. Jadi kalau di kependidikan seperti pendidikan olahraga itu adalah pendidikannya dan olahraganya. Jadi dua bahan kajian inti keilmuan harus begini. Nah, definisi konsep dari bahan kajian inti keilmuan itu apa gitu? Definisi konsepnya. Bahan kajian inti keilmuan adalah aspek ontologi keilmuan suatu disiplin keilmuan. Jadi yang menjadi disiplin keilmuan itu adalah prodi, bukan fakultas. Jadi prodi dia. Jadi yang punya CPL nanti itu adalah prodi, bukan fakultas. Jadi iptek pendukung adalah ilmu pengetahuan yang difungsikan sebagai dimensi epistemologi untuk mengembangkan ontologi suatu disiplin keilmuan. Sehingga di sini di iptek pendukung nanti akan kelihatan seperti metodologi penelitian, statistika, aplikasi, dan lain sebagainya. Kalau penciri prodi adalah penerapan beberapa aspek ontologi, aspek ini, aspek inti keilmuan, ontologi disiplin keilmuan atau prodi secara lebih mendalam, sehingga menjadi ciri yang dikembangkan oleh prodi tersebut. Aspek disiplin keilmuan yang menjadi penciri harus gayut dengan inti keilmuan. Nah, ini yang refleksi untuk KKNI dulu. Nah, selanjutnya yang kedua sekarang kita restrukturisasi kurikulum Kampus Merdeka mengacu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Mas Nadiem mendefinisikan ini, kemerdekaan belajar itu.
memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, satu lembaga pendidikan, dan mereka ini otonomi kepada lembaga pendidikan untuk merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit. Tetap ada birokrasi, tetapi birokrasi yang berbelit. Serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Itu dari definisi yang dikumandangkan oleh Pak Menteri, itu kemerdekaan belajar dan kampus merdeka ada empat hal. Satu, pembukaan program studi. Bapak Ibu sekarang bebas buka program studi yang yang up to date. Kalau dulu kita buka program studi kan nomenklaturnya ada enggak? Sumber daya manusianya ada enggak? Itu. Sekarang nomenklatur tidak terlalu menjadi tidak terlalu menjadi rujukan. Asal sumber daya manusia ada. Jadi ada kemerdekaan untuk membuka program studi baru. Kemerdekaan kedua yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Itu. Lalu kemerdekaan yang ketiga adalah mengubah perguruan tinggi negeri, ini khusus negeri, untuk menjadi badan hukum. Jadi ini PTBH-nya. Yang keempat ini yang menyangkut kurikulum. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi ada dua itu, di luar program studi di dalam perguruan tingginya, di luar program studi di luar program studinya, perguruan tingginya. Bisa dalam program studi yang sama, bisa dalam program studi yang berbeda, bisa di luar perguruan tinggi. Nah, jadi ada gini itu hak belajar ini. Nah, itu yang menyangkut kurikulum yang kita bicarakan sekarang ini. Nah, bagaimana KKNI yang kalau Bapak Ibu sudah menyusun KKNI dulu itu, gimana menginsert ini 3 semester belajar di luar program studinya ke kurikulum yang sudah ada. Nah, ini kita mendasarkan diri pada Permen nomor 3. Itu Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi Permen nomor 44, Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 sudah tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sudah diperbarui, garing dicabut dengan Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi perubahannya di sana, yang lain tidak berubah. Jadi di 4 aspek yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan demikian, mahasiswa persyaratan umumnya gimana supaya bisa merdeka belajar ini jalan? Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Jadi Bapak Ibu pasti sudah ini sudah PD Dikti ini sudah link kemana-mana beliau ini. Terus merdeka belajar untuk perguruan tinggi, pihak terkait perguruan tinggi ini Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa. Nah, ini wajib perguruan tinggi itu memfasilitasi 3 semester belajar di perguruan tinggi di luar prodinya, tetapi mahasiswa bisa mengambil atau bisa tidak mengambil. Itu artinya kalau dia itu mengambil KKNI-nya saja, kurikulum KKNI-nya sudah. Tetapi kalau ada mahasiswa kita yang mengambil untuk 3 semester di luar prodinya, perguruan tinggi harus wajib menyiapkan itu. Sehingga teman-teman akan memiliki pola kurikulum, pola 1, pola 2 minimal. Kalau kami di sini pola 1, 2, dan 3.
pola satunya itu adalah kurikulum 2019, istilah kami, kurikulum KKNI yang kami revisi sudah 3 kali dulu sampai 2019. Setelah itu pola 2-nya adalah Merdeka Belajar, ada kurikulumnya. Yang pola 3 itu kombinasi antara 2019 dengan MBKM ini. Soalnya mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi, Bapak Ibu, di luar perguruan tinggi, paling lama 2 semester, atau setara 40. Paling lama itu. Lalu yang kedua, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, sebanyak 1 semester, atau setara 20. Nah, terus umpamanya di Bina Dharma, jadi Penjaskas mengambil ke komputer, boleh. Penjaskas mengambil kemana, ke FA. Saya mau nanti kerja ikut di bank gitu, ambil apanya di sana, pembukuan dan lain sebagainya. Itu setara. Atau mengambil juga di komputer berapa SKS, di Fakultas Ekonomi berapa SKS, di Hukum berapa SKS, boleh. Yang penting adalah di luar prodinya tetapi masih di dalam perguruan tinggi. Nah, ini kalau saya di sini mengistilahkan ini MBKM terjaga. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kita akan gini, berapa orang nanti kita berikan hak untuk belajar di berapa unitnya gitu, karena itu kan terkait dengan macam-macam nanti. Nah, itu yang harus disusun. Terus menyusun kebijakan pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Membuat dokumen kerjasama MOU dengan mitra, kalau ini di luar perguruan tinggi. Itu adalah kewajiban perguruan tinggi itu. Jadi Ibu dan Bapak Rektor punya kewenangan itu. Nah, selanjutnya untuk fakultas. Peran fakultas apa? Jadi menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Kan akan lintas prodi itu, mahasiswa lain akan mengambil juga ke program studi lain. Menyiapkan dokumen kerjasama MOU atau SPK dengan mitra yang relevan. Nah, kalau program studi apa tuh gininya perannya? Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka. Jadi kurikulum KKNI itu sesuaikan. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi, beserta persyaratannya. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Jika ada mata kuliah SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring. Umpamanya mahasiswa saya ngambil di UPI, hanya dia bisa mengambil di sana 16 saja. Dia mengambil lagi 4 SKS-nya di mana? Oh, bisa dia masih mengambil di program studinya, tapi dengan daring. Nah, terus mahasiswa bagaimana perannya? Merencanakan bersama dosen pembimbing akademik. Ini harus disetujui oleh dosen pembimbing akademik dan di Permen memang seperti itu. Mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodi, baik dalam perguruan tinggi maupun yang di luar perguruan tinggi. Jadi peran PA itu, dosen pembimbing akademik itu sangat menentukan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Mendaftar program kegiatan luar prodi. Harus mendaftar, ada siklusnya. Kalau dia tidak lulus, dia tidak bisa diterima.
melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Lalu mitra, membuat dokumen kerjasama bersama perguruan tinggi, fakultas, atau program studi. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama. Nah, terus kalau aspek tadi Prof. Waspodo sudah menyatakan apa saja yang bisa diambil di luar perguruan tinggi. Ini ada 8. Jadi jenis kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Jadi ada pembelajaran di luar prodi di dalam perguruan tinggi. Ada pembelajaran di luar prodi di luar perguruan tinggi. 1. Pertukaran pelajar. 2. Magang. 3. Asistensi mengajar. Asistensi mengajar di satuan pendidikan. Di proposal Bapak Ibu ini yang saya baca, asistensi mengajar di luar satuan pendidikan formal dan non formal gitu di sana. Lalu penelitian dan riset. Ini maksudnya dia itu bukan melakukan, mahasiswa bukan melakukan penelitian untuk tesisnya saja. Dia itu membantu penelitian atau riset di lembaga atau badan-badan penelitian formal. Seperti di LIPI boleh. Kalau di universitas di provinsi ada badan penelitian, dia membantu di sana. Tetapi dengan dia membantu penelitian di sana, dia dapat pengalaman, dia bisa menyusun skripsinya dari bahan itu. Lalu proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha di Dudi ini, studi atau proyek independen. Jadi membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, ini 8 ini berarti ada 9 kegiatan di luar prodi. Ada 1 kegiatan yang mengambil mata kuliah lintas prodi di dalam perguruan tinggi. 8 kegiatan di luar perguruan tinggi. 8 kegiatan. Hanya 1 pertukaran pelajar. Yang lainnya adalah yang di luar mata kuliah. Yang ada 1 lagi yang asistensi mengajar ini bisa dikaitkan dengan mata kuliah karena untuk kependidikan khususnya. Nah, ini kegiatan yang ada di luar prodi, di luar perguruan tinggi. Lalu polanya apa gitu? Departemen memberikan alternatif model. Model blok, model non-blok, dan model percepatan. Bisa salah satu ini Bapak Ibu ambil, bisa kombinasi dari salah 3 ini dikombinasikan. Nah, kalau non-blok bagaimana? Kalau blok gimana? Ini yang blok yang disarankan oleh Departemen Dikti. Semester 1, 2, 3 dia itu di prodi. Mengambil MKWU dan MKK, mata kuliah keprodian. 1, 2, 3. Semester 4-nya dia itu keluar prodi, tetapi masih di dalam perguruan tinggi. Lalu 5, 6-nya ini adalah keluar perguruan tinggi. Jadi langsung keluar dia. Setelah itu balik lagi ke prodi sampai semester 8. Tamat ya. Nah, sehingga distribusinya bagaimana terus distribusi mata kuliahnya? Nah, dicoba begini. MKWU itu di semester 1 2 itu 12 SKS itu. Nah, ada yang 12 SKS, ada yang berapa itu? Ada itu kan agama, Pancasila, ke PKN dan bahasa Indonesia ada 4. Ada minimal 8. 8 ini bisa kalau kami di sini 12, kami tambahkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ditambahkan dan ada penciri universitas.
namanya itu Trihita Karana. Kami tambahkan di sini sehingga 12 dia. Ini MKK. MKK ini minimal 60% Bapak Ibu. 60%. Lalu ada mata kuliah luar prodi 20. Ada mata kuliah terus magang prodi. Jadi magang yang terkait dengan keprodian. Itu 18 sampai 20. Ingat itu setara. Magang 2 itu kami 2 kali magang, semester 1 semester lagi magang 2 itu adalah 18 juga. Nah, sehingga totalnya 148. Minimal 148 ya. Nah, itu yang blok itu. Yang blok. Terus yang non blok ini dia 1, 2, 3, 4. Jadi istilah blok dan non blok itu diambil dari sini Bapak Ibu. Ini di blok dia. Nah, yang berwarna ini. Lalu kalau ini non blok dia. Jadi tidak di blok, tidak gabung dia. Kalau ini kan di blok dia. Blok. Kalau ini tidak di blok. Jadi kemari dulu baru lagi gitu. Justru semester 1, 2, 3, 4 itu di prodi dia. Di prodi. Semester 5-nya langsung ke luar perguruan tinggi. Semester 6-nya kembali ke perguruan tingginya. Tapi masih di luar prodi. Kalau ini di luar perguruan tinggi. Setelah itu lagi ke perguruan tingginya, ke luar perguruan tinggi. Setelah itu kembali ke prodi. Nah, ini distribusi sebaran mata kuliah gimana? Jadi MKU, MKWU, MKK, luar prodi, dalam prodi, magang prodi, ini magang di industri, sama 148. Terus yang percepatan. Nah, percepatan memanfaatkan semester antara. Di Permen nomor 3 memang ada itu kemungkinan diberikan semester antara. Tetapi maksimal diambil 9 SKS. Usahakan semester antara itu adalah antara semester ganjil dan genap. Karena di sini yang liburnya 2,5 bulan. Libur 2,5 bulan itu diambil oleh anak-anak untuk semester antara. Maksimal 9 SKS itu. Jadi diprioritaskan khusus untuk yang remedi. Kalau yang tidak remedi, yang boleh enggak boleh, sebenarnya akan lebih cepat dia tamat. Terus di sini lagi di prodi, di sini semester antara 4 dan 5. Sehingga hanya sekali dia ke begini, ke luar perguruan tinggi, keluar prodi hanya di sini. Itu artinya hanya 9 SKS model percepatan ini. Oh, berarti kalau begitu boleh dong orang itu hanya mengambil 9 gitu. Tidak mengambil saja boleh Bapak Ibu. Kalau dia umpamanya gini, pakai KKNI-nya yang sudah ada boleh dia tidak ikut Merdeka Belajar. Tetapi penilaian departemen terhadap universitas itu, kalau rektor negeri kan menandatangani kontrak. Jadi kontrak kerja dengan menteri. Kalau tidak melakukan ini, penilaiannya ada itu. Jadi ada klaster 1, 2, 3 gitu. Sehingga secara tersembunyi teman-teman di perguruan tinggi harus memfasilitasi ini, MBKM ini. Di samping untuk membuka cakrawala mahasiswa untuk ke depan. Nah, kalau ini begini distribusinya, seperti yang saya sudah sampaikan itu. Nah, terus sekarang alur
kurikulum MBKM itu bagaimana petanya? Peta yang dikembangkan. Bisa dikembangkan begini. Jadi dikombinasikan itu, ini semester 1, 2, 3, 4, 5, itu. Ini kan kemungkinan pertama, kurikulum yang semula, KKNI ini. Tanpa dia mengambil ini. Tetapi bisa saja dia sampai di sini, semester 4, langsung dia ke luar prodi dalam universitas. Luar prodi dalam universitas. Setelah itu dia sebenarnya boleh kemari, langsung kemari. Tapi dia langsung kemari juga boleh, lagi 1 semester. Gitu. Baru kemari, langsung kemari, boleh. Berarti singkatnya, bisa yang di luar perguruan tinggi itu 1 semester diambil, di luar prodi 1 semester diambil. Boleh itu. Atau memang semuanya diambil dari semester 4 langsung dia kemari, semester 5-nya ke luar prodi dalam perguruan tinggi, langsung dia kemari ke luar perguruan tinggi, baru kembali ke prodinya menyelesaikan menyelesaikan program akhirnya. Nah, ini yang mana akan dipilih gitu. Jadi pola 1 itu pasti ada. Untuk mahasiswa, kan mahasiswa yang semester 3 ke atas sekarang. Ini kan sudah KKNI dia. Semester yang baru ini polanya pola 1 kemari atau pola 2 baru kemari itu. Nah, itu tergantung dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, untuk itu kalau kami di sini 3 pola. Nanti saya akan ceritakan lagi itu. Mohon maaf saya agak panjang ini dikit. Terus berdasarkan peta alur di atas, pada hakikatnya mahasiswa mulai tahun anggaran 2020-2021 atau 2021-2022 dapat menyelesaikan studi dengan memilih salah satu dari peta alur kurikulum tersebut. Peta alur kurikulum reguler, peta alur yang kedua kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020-2021, peta alur kurikulum ketiga kurikulum kombinasi reguler dengan yang Merdeka Belajar. Tapi total beban studi dari masing-masing peta alur itu minimal 144 minimal. Atau ditentukan antara 147 sampai 152, silakan Bapak Ibu yang menentukan ini. Tetapi tidak boleh lebih kecil dari 144. Terus landasan pijak dari ketiga peta alur di atas bisa dengan memunculkan semester antara. Itu yang akademik, semester antara, yang sifatnya opsional, sehingga prodi harus melakukan reposisi pemunculan mata kuliah keprodian inti ke semester 1 sampai dengan semester 4. Jadi prodi ini lihat prasyaratnya, jangan sampai prasyaratnya belakangan dari mata kuliah yang menjadi syarat itu. Pemetaan beban studi masing-masing semester secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut. Ini dia pemetaannya untuk 147. Kalau 148 Bapak Ibu lah yang gini. Semester 1 MKWU 6 SKS. MKK-nya 14. Semester 2 6 dengan 18. Kalau Bapak Ibu hanya 8, ini bagi 4. Di sini akan lebih dia. Semester antara maksimal 9. Lalu semester 3 24, semester 4 24, semester antara 9. Semester 5 21 komplementer ini.
21 ini adalah untuk yang luar prodi dalam perguruan tinggi. Berapa Bapak akan berikan? 9 atau 20 semuanya? Itu. Semester 6, 20. Ini keluar ini. Jadi magang dia. Magang di luar perguruan tingginya. Nah, kalau nanti asistensi mengajar Bapak Ibu pilih, kalau yang ke pendidikan kan ada PLP 1 dan PLP 2. Jadi PLP 1 pengalaman lapangan dalam pembelajaran itu kan observasi. PLP 2 kan prakteknya. Dia itu bisa di lapangan itu di satuan pendidikan. Di satuan pendidikan itu. Kalau umpamanya di satuan pendidikan formal. Kalau PLP 2-nya PLP 1 2 ini. Jadi dia itu gayut dengan inti keilmuan, kependidikan. Lalu magang 20 ini yang non formal. Bisa 20 maksimal 20 setara niki. Atau 8 gitu. Nah, terserah Bapak Ibu. Lalu semester 8 kembali dia ke mata kuliah inti ke prodinya. Jadi 6 SKS menyelesaikan ini kan skripsi aja. Nah, hal-hal yang perlu Bapak perhatikan ini penjabarannya. Semester 1 sampai 4 pembelajaran di prodi untuk mata kuliah MKWU sejumlah 12 maksimal. Kalau hanya 4 saja Bapak punya kan 8 di sini. MKK inti sejumlah 86 minimal. Berarti ini sudah 80%. Berarti 144 itu, kalau Bapak Ibu tentukan 144 minimal, berarti 60 SKS itu sudah dikeluarkan dia, mata kuliahnya, 60 SKS untuk keluar prodi. Berarti prodinya itu hanya 60%. Berarti melepas sarjana olahraga, pendidikan olahraga kan minimal 60%. Kalau 60% dari 144 itu kan 86. 86 itu. Berarti inti ilmu olahraga dan kependidikannya sudah dicukupkan dengan ini. Berarti 60 SKS yang lain memberikan pengalaman kepada mereka untuk menyambut lapangan kerja yang lain gitu. Nah, itu sehingga MKK ini sangat perlu Bapak Ibu cermati. Jadi dulu kan melepas sarjana olahraga 144-nya ya pendidikan dan olahraganya seluruhnya. Sekarang ini hanya ambil 60 SKS. Nah, di antara semester 2, 3, 4, 5, dan 6, 7 dapat diselenggarakan semester antara. Sifatnya opsional. Kenapa 2, 3, 4, 5, dan 6, 7? Ini adalah libur 2,5 bulan, 2,5 bulan, 2,5 bulan. Untuk mengambil 9 SKS itu. Dan perkuliahan tetap harus 16. Itu. Dan ini slotnya sudah tersedia di Dikti untuk semester antara. Kalau dulu kan tidak tersedia. Kalau kita memunculkan semester antara, itu kan tidak bisa terekam di Dikti. Di PD Dikti sekarang udah bisa terekam. Jadi MKK yang ditawarkan di semester antara adalah mata kuliah MKK, jadi mata kuliah keprodian. Jadi sebaiknya mata kuliah keprodian yang ditawarkan. Bagi yang remedi atau bagi yang baru, kalau Bapak Ibu gini, cepat dia tamat, dalam 7 semester dia sudah tamat itu. Nah, semester 5, mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi setara 20. Mahasiswa bebas memilih mata kuliah sesuai dengan minat dan bakatnya. Tetapi saran saya
yang pilih mata kuliah yang memang gayut dengan program studinya dan gayut dengan lapangan kerja. Itu. Jadi mahasiswa memilih mata kuliah yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang program magangnya nanti. Dia magangnya mau magang apa gitu. Kalau kami di sini ada Penjaskes itu magang di hotel. Magang di hotel, dia mengelola program keolahragaan di hotel. Setiap pagi, senam dan lain sebagainya dia yang ngelola itu. Ada magang begitu. Ada magang di di itu perkumpulan olahraga itu ada juga. Tapi ada juga magangnya di bank kami. Jadi lulusan olahraga kami banyak diterima di bank, Pak. Mandiri, BNI, dan di bank-bank gini. Itu dia ada ngambil akuntansi, banyak ngambil yang aplikasi komputer gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti sudah baca yang saya kirim, tapi yang perlu saya sampaikan lagi adalah begini. Ini kan luaran yang Bapak Ibu akan capai kalau itu sesuai dengan proposal. Luaran itu saya baca perumusan kebijakan implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Bina Dharma. Ini akan berupa peraturan rektor ini, Pak, yang mengatur kurikulum itu. Nanti bisa dikomparasikan dengan peraturan rektor yang kami sudah rancang. Kami sudah tetapkan itu peraturan rektor kami. Ya sebagai bahan komparatif saja. Yang setelah ini ada, nomor 2 ini sebenarnya dulu, Pak. Pengembangan kurikulum Merdeka, ini kurikulumnya. Jadi kebijakan implementasi kurikulum, lalu ini kurikulumnya, baru pedoman implementasi kurikulumnya. Jadi pedoman implementasi kurikulumnya ada ini naskah juga ini. Ini adalah ini adalah peraturan rektor, ini adalah kurikulumnya, pola yang mana Bapak Ibu tempuh, ini kurikulumnya nanti. Terus pedoman implementasinya ini, jadi panduan juga itu. Setelah itu baru ada SOP-nya atau POS-nya, prosedur operasional standarnya, bakunya. Setelah itu baru model kerjasamanya. Ini lagi panduan ini, panduan kerjasama kurikulum antar prodi pendidikan olahraga dan berbagai pihak. Saya membaca adalah di sini kerjasama dengan satuan pendidikan di proposal Bapak Ibu, satuan pendidikan formal dan non formal. Ini harus disusun juga itu. Disusun gininya pedomannya. Nah, untuk itu rasanya kerja Bapak Ibu bukan berat ini, sangat berat gitu. Semoga yang nomor 2 ini sudah ada kurikulumnya. Kurikulumnya sudah ada, setelah itu susun implementasinya. Biasanya setelah kurikulum ada, implementasinya belum tersusun. Sekarang susun implementasinya. Kalau POS-nya, ini POP jadinya. Prosedur operasional bakunya, standarnya, itu kan tidak terlalu sulit nyusunnya. Kalau sudah ada yang nomor 3 ini. Lalu ini yang juga cukup alot untuk nyusunnya. Nah, lalu sistematikanya bagaimana gitu? Salah satu alternatif sistematika yang nomor 5 itu, dan bisa disesuaikan untuk nomor 2 dan nomor 3. 5, 2, 3 itu
salah satu sistematikanya begini. Kegiatannya apa? Kalau kegiatan pembelajarannya umpamanya asistensi mengajar, cantumkan. Latar belakang pemilihan kegiatan itu, tujuan yang ingin dicapai, masa belajar yang akan dilakukan, sampai prosedurnya ini, prosesnya. Masa belajarnya 2 semester, prosedurnya bagaimana? Seleksi dulu, dan lain sebagainya, sampai mengevaluasi. Pihak terkait, tempat kegiatan pembelajaran di mana? Tanggung jawab perguruan tinggi asal, bagaimana? Tanggung jawab pihak terkait, bisa Dudi, bisa umpamanya pamong desa, bisa umpamanya perguruan tinggi lain, dan yang terkait pendeknya. Penilaian kegiatan pembelajaran, kompetensi dan indikator yang dinilai apa? Nah, di sini akan ada 2 penilaian. Ada yang disebut dengan preform dan ada structure form. Kalau pertukaran pelajar itu structure form, itu tidak sulit Bapak Ibu. Jadi hanya mengirim umpamanya ke UPI atau ke Singaraja. Lalu menempuh apa di sini? Umpamanya menempuh bola basket, gitu, permainan bola basket. Ya, nilai yang diberikan di sini diakui di Palembang. Nilai yang diberikan di UPI diakui di Palembang. Tetapi kalau umpamanya nanti pembantu riset atau proyek kemanusiaan, itu kan free form. Jadi harus dinilai hard skill dan soft skill-nya. Lalu formatnya bagaimana dan lain sebagainya, itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman. Subjek penilai, lalu model penilaiannya, free form dan structure form ini. Monitoring kegiatannya. Di sini saya belum cantumkan biaya gitu. Karena ada pembiayaan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa insert di mana nanti pembiayaan itu. Apa universitas membiayai atau mahasiswa membiayai atau dudinya atau siapa gitu. Nah, itu sistematikanya. Lalu kalau ini sedikit untuk asupan, structure form itu penilaian untuk transfer SKS mahasiswa ke transfer kredit mengikuti sistem transfer kredit penuh yang penilaiannya diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya. Jadi outbound-nya. Kita akui saja. Kalau free form ini penilaian untuk transfer SKS mahasiswa ke transkrip kreditnya didasarkan pada deskripsi kumpulan pengalaman belajar baik hard skill maupun soft skill menjadi kompetensi atau indikator kompetensi yang selanjutnya direkognisi itu menjadi SKS. Jadi dijabarkan menjadi SKS yang sesuai dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah atau beberapa mata kuliah. Nah, itu umpamanya dia itu pembangunan desa. Pembangunan desa atau proyek kemanusiaan. Ada hard skill-nya, soft skill-nya di sana. Ada masuk ke bahan kajiannya kemana itu, apa ada ke umpamanya KKN atau kemana itu, tergantung dari bahan kajian dari masing-masing mata kuliah. Kalau soft skill berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, itu komunikasi, bahasa, kebiasaan, keramahan itu. Contohnya, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, kepemimpinan, perilaku baik, kerja tim, etos kerja, dan lain sebagainya. Hard skill-nya mencakup pengetahuan teknologi dan keahlian spesifik yang dibutuhkan seseorang agar bisa sukses dalam pekerjaan. Contoh, pemrograman komputer, mendesain web, menulis, akunting, keuangan, matematik, hukum, keterampilan nyata lainnya.
Nah, ini yang agak sulit kalau mahasiswa memilih yang di free form, di 8 kegiatan itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, contoh-contohnya nanti ini harus dijabarkan di form penilaian dan lain sebagainya. Nah, tampaknya itu hal-hal prinsip yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin kita lebih baik diskusi lebih lanjut. Saya rasa begitu Pak Moderator. Baik. Yeah. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materi yang telah Yeah. disampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi ya Pak. Yeah. Baik. Untuk memulai diskusi, kami persilahkan Pak Muhammad Aris Satria untuk memulai diskusi dan juga Bapak Ibu dosen yang lainnya. Kami persilahkan Bapak. Mohon izin bertanya, Prof. Yeah. Saya ingin bertanya, yang pertama adalah jika MKU seperti kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama, Coba suaranya, Dek. Mas Bangkit, Prof. Suaranya. Mohon izin, Prof. Agak, ya. Sudah jelas, Prof? Sekarang jelas. Ya. Saya ingin bertanya terkait MKU seperti bahasa Indonesia, kewarganegaraan, keagamaan itu jika diambil di prodi lain, apakah boleh? Ya. Terima kasih, Prof. Itu aja, Pak. Kalau MKWU itu, pengalaman saya lebih baik itu dikelola oleh universitas. Sehingga kalau mahasiswanya cukup banyak, kan begitu, dia itu bisa mengambil di prodi lain yang memunculkan itu. Jadi MKWU itu lebih baik dimunculkan di semester 1 dan semester 2. Mungkin kalau Bapak Ibu ada LP3M gitu umpamanya di universitas yang mengelola kurikulum untuk universitas, itu yang mengatur. Bisa juga kalau sudah besar gininya mahasiswanya jumlahnya, bisa mahasiswa satu prodi itu kan ditawarkan gini, kelompok kelas. Jadi ditawarkan pertama siapa mendapat 40 ditutup. Dia itu di kelas yang pertama itu bisa terdiri dari Penjaskes, dari informatika, dari macam-macam. Bisa. Lalu kelas kedua dibuka lagi mendaftar mahasiswa. Atau umpamanya masing-masing program studi memunculkan, boleh. Tetapi ini agak boros ini. Yang ketiga, dia mengambil di program studi lain, boleh. Itu. Tetapi tidak terhitung sebagai lintas prodi. Tidak terhitung sebagai mata kuliah yang diambil di luar prodi. Itu tidak terhitung. MKDU karena ini wajib. MKDU termasuk lintas prodi atau bukan? Jadi bukan merupakan lintas prodi dia. Karena ini wajib. Nih, begitu Pak Bangkit? Siap, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bangkit. Prof, bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya untuk lebih sekedar untuk pemberitahuan aja, Prof, yang PJ penanggung jawab untuk kegiatan MBKM ini kan saya, Aris, Bangkit, sama Ibu Selvi Atesia Kusumawati. Jadi teman-teman di sini juga kan baru sekilas pandang mendengar mungkin pada saat kegiatan ini saja MBKM ini. Nah, jadi apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, memberikan masukan saran,
juga kami mohonkan. Dan ini saya coba untuk share screen sedikit, Prof, terkait kebijakan yang ada di Universitas Gunadarma. Di luar tadi itu namanya peraturan rektor, ini ada kebijakan dari Universitas Gunadarma untuk memetakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya pada saat kami mengajukan proposal, ini proposal yang kami ajukan pada saat itu. Ini bukan benar, Prof, tapi ini kan hanya sekedar proposal pada saat ikut hibah. Dan kami juga memetakan mata kuliah ini hanya sekedar memetakan saja. Mau masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Dan kami di sini merubah di semester 5, 6, 7, Prof. Jadi semester 1 sampai dengan semester 4 itu mata kuliahnya tidak kami ganggu gugat, Prof. Jadi yang kami ganggu gugat itu di mata kuliah semester 5, 6, dan 7. Semester 5 itu full mengambil mata kuliah di luar program studi, akan tetapi dalam institusi yang sama, dalam Universitas Gunadarma. Nah, ini yang ditanyakan sama Pak Bangkit tadi. Pendidikan kewarganegaraan, agama, bahasa Inggris, nah, itu kami masukin dijadikan di mata kuliah Merdeka Belajar, Prof, yang diambil di lintas prodi. Karena dengan pemikiran begini, Prof, kan di situ kan ada 60 SKS berarti yang Merdeka Belajar, Prof. 20 itu di luar prodi, 40 itu boleh di luar prodi, di luar institusi, maksimal 40 SKS. Jadi 60 SKS. 60 SKS kami di sini di institusi kami UBD itu maksimal kami itu menjadikan 144 SKS, Prof. Ambil minimal, Prof. 144 SKS untuk lulus, Prof. Jadi kalau misalnya itu 60 berarti tinggal 84 lagi, Prof. Nah, akhirnya pada saat buat proposal kami masukinlah agama, KWN, bahasa Indonesia itu dijadikan MK mata kuliah wajib MKKB, MBKM. Gitu, Prof. Jadi dengan alasan bahwa nanti teman-teman di prodi nanti sedikit ngajarnya, Prof. Nah, gitu, Prof. Itu pemikiran cetaknya, Prof. Ya. Lalu di semester 7 asistensi mengajar di satuan pendidikan formal, dan di semester 6 pendidikan formal, semester 7 pendidikan non formal. Nah, seiring berjalannya waktu, proposal ini tembus, lalu institusi kan membuat kebijakan, Prof, kebijakan dari institusi. Nah, kebijakan institusi tersebut mengeluarkan seperti ini, Prof. Nah, ada alur opsi kurikulum, Prof. Kurikulum normal, kalau di Uniksa tadi kurikulum KKMI gitu istilahnya. Atau kurikulum apa tadi, blok atau non blok, percepatan gitu kan, Prof. Kalau di sini ada kami kurikulum normal. Jadi kurikulum normal ini seluruh mata kuliah seperti terdistribusi saat ini tanpa mata kuliah Merdeka Belajar. Jadi mata kuliah yang dulu, kurikulum yang dulu itu dijalani semua oleh mahasiswa seperti biasanya normal gitu, Prof. Itu kurikulum normal namanya. Lalu opsi kedua, opsi B, kurikulum semi merdeka. Nah, kurikulum semi merdeka ini dimulai memetakan mata kuliah di luar prodi dalam institusi yang sama itu dimulai dari semester 3, 4, dan 5. Gitu, Prof. Semester 6, 7 itu program MBKM, Prof. Akan tetapi ini untuk mensiasati jika tempat magang, tempat asisten mengajar, riset dan lain sebagainya tidak memberikan waktu penuh 20 SKS tersebut, Prof.
semester, Prof. Nah, jadi itu, Prof, di situ juga diselipkan mata kuliah, masih diselipkan mata kuliah. Itu ada 11 sampai 17 SKS, itu ditentukan, Prof. Lalu di opsi C, kurikulum Merdeka Belajar, benar-benar Merdeka Belajar. Luar prodi itu diselipkan itu di semester 3, 4, 5, semester 6, semester 7, kegiatan kampus Merdeka sebanyak 20 SKS, 6 dan 7. Di semester 8, seminar dan tugas akhir atau kegiatan kampus Merdeka 20 SKS. Ini kebijakan yang ada di institusi kami saat ini, Prof, yang dikeluarkan oleh institusi kami. Lalu yang jadi masih bingung kami itu, Prof, untuk memetakan mata kuliah tersebut, Prof. Kan kalau tadi 84 dikurang mata kuliah umum, mata kuliah wajib umum tadi MKWU tadi kan 8 SKS, Prof. Jadi kalau 84 dikurang 8 tadi sekitar 76, Prof, ya. Nah, jadi 76 itu nanti yang harus diampu di institusi. Nah, kami itu masih bingung, Prof, memetakan mata kuliah mana saja gitu, Prof. Terus kalau misalnya asistensi mengajar ini kami kurangi juga, kan ini kan sudah pada saat kan pengajuan proposal, ini kan, Prof, pengajuan proposal kan 20 SKS di semester 7 dan semester 8. Kalau misalnya kami kurangi, apakah nanti itu berpengaruh terhadap monep dari Kemendikbud atau seperti apa, Prof? Izin pencerahannya, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah, Pak Aris, ya? Sudah, Pak, Prof. Ya. Yang pertama, MKWU itu kan semua mahasiswa di Bina Dharma itu kan dapat MKWU. Ya. Nah, dan MKWU itu di undang-undang itu adalah wajib. Ya. Dan itu keluarkan, tidak termasuk lintas prodi dia. Lalu yang kedua, yang sangat semua kebijakan-kebijakan itu disusun dalam satu peraturan rektor. Jadi pasal ketentuan umum, pasal 1 ayat dan lain sebagainya, Pak. Jadi disusun semua dalam satu peraturan, kayak Permen Ristekdikti atau Permendikbud. Itu peraturan itu peraturan itu berisi ayat, pasal dan lain sebagainya. Semua itu yang ada yang Pak Aris ceritakan tadi. Tetapi kan sistematikanya dilihat kan ketentuan umum dulu, setelah itu baru yang lain masuk ke ketentuan umum penetapan program studi dan lain sebagainya. Sampai penilaian sudah masuk. Nah, sebagai komparasi nanti bisa kami pinjamkan yang peraturan rektor Undisa sebagai komparasi saja. Itu sama sebenarnya yang ketiga, alternatif itu kan kurikulum normal dan alternatif 1, 2, 3. Sebenarnya sama, hanya varian yang di 2 dan 3 itu yang berbeda. Nah, bedanya di sini. Karena teman-teman di Bina Dharma menetapkan kan 144. 144, sehingga inti keilmuan itu hanya 76 bisa. Kan 76 jadinya. Ya, Bro. Nah, 76, saran saya yang pertama adalah Bapak kurangi yang di di lintas prodi maupun yang di luar. Jadi cukup setara 20 itu kan begini. Seperti umpamanya asistensi mengajar. Asistensi mengajar, kalau orang itu 20 SKS, dia membutuhkan waktu di lapangan itu 20 kali 16
kali 170 menit. Itu adalah sekitar 54.000 sekian menit itu. Jadi 20 SKS kali 16 kali 170 menit. Karena satu SKS itu kan 170. 16 ini 16 kali pertemuan, Prof. Ya, pertemuan. Pertemuannya kan harus 16. Sekali pertemuan itu kalau di lapangan itu kan 170. Kalau dia 20 SKS, itu kan kalikan 20. Nah, terus ini kan jadikan jam sekarang. Sekian ribu itu jadikan jam, dibagi 60 itu. Dibagi 60. Pak Aris, ada kalkulator di sana? Lagi buka, Prof. Itu berapa? 54 berapa itu ya? Sehingga 906 jam. 906 jam ya. 906 jam. Iya, Prof. Itu jadi 1 jam kan gitu. Sekarang ini kan harus dibagi 906 jam itu kan dibagi sekarang dibagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 6. 6 dibagi 24. Bagi 24 berapa itu, Pak? Bentar, Bro. 906 dibagi 24. 37,75. 375. 37,75. 37,5. Nah, 75. Ya, 37,75. Itu 37 jam. 37 jam ini terus Pak bagi 6 bulan sekarang, bagi 6 ini. Kalau 4 bulan umpama 1 semester bagi 4 ini. Coba bagi 4. Itu kan sekitar 9 jam. 9,4, Prof. Nah, kan tidak mungkin orang itu kerja 9 jam 1 hari. Tidak mungkin orang, aturan internasional orang maksimal kerja itu, mahasiswa itu 8 jam. Maksimal itu. Nah, sehingga Bapak berani mengurangi yang di magang yang di luar perguruan tinggi. Jadi bisa diambil 18 di sana atau 17. Itu sudah setara, hitungannya seperti itu. Kalau makanya itu di permen itu setara, dibilang setara. Kalau dia itu 20 SKS, blek 20 SKS, dia itu harus kerja di lapangan 9, sekian jam 1 hari. Dan itu menyalahi HAM itu. Ya, itu caranya mengurangi Pak Aris. Sehingga ini minimal Pak itu harus 84 atau 86 di inti keilmuan. 84 atau 86 di inti keilmuan. Sekarang kan 84 Pak Aris itu. Ya, 84, Prof. Ya, inti keilmuan. Karena itu aturannya 60% inti keilmuan. Jadi 60% itu dihitung dari 144 tadi, Prof. 144. Bukan 60%. Dari setelah MBKM ini, bukan, Prof. Bukan. Dari 144. Nah, terus selanjutnya, sebenarnya di magang itu, seperti Penjaska sekarang, kalau magangnya pembelajaran di luar perguruan tinggi itu, Pak Aris itu adalah asistensi mengajar, kan gitu, kan ya. Bisa diambil PLP 1, PLP 2. Ya. Itu kan keluar dari inti keilmuan dia menjadi magang. Tetapi dia gayut dengan inti keilmuan. Ya. Itu lagi ada SKS di sana. Jadi yang PLP 1, PLP 2 tadi dikeluarin aja gitu, Bro? Ya, menjadi magang prodi dia. Oke.
Tetapi dia itu kan kalau magang prodi itu kan gayut dengan inti keilmuan. Berarti nambah sudah lagi inti keilmuan Pak Aris. Nah, dan yang lain lagi nanti penawaran pembelajaran di luar perguruan tinggi itu variannya kan macam-macam nanti Pak. Dari mahasiswa ada milih gini gitu dan lain sebagainya. Di sana dosen pembimbing atau program studi harus mengarahkan, umpamanya memilih berapa Pak ini asistensi mengajar atau pembinaan proyek kemanusiaan atau apa lagi gitu. Jadi jangan kedelapannya dibebaskan, harus terjaga di sana. Karena kalau dibebaskan nanti prodi akan sulit sendiri. Jadi orang sama prodi. Dan di monitoring itu sebenarnya kan kalau kita lihat pola 3 dari yang ditawarkan oleh Dikti, itu luar prodi kan hanya luar program perguruan tinggi kan hanya 9. Di percepatan itu saja, di semester antara saja. Itu. Kita sudah ngambil ini sampai di atas 15, sudah bagus sekali itu. Prof, balik ke pertanyaan yang tadi, Prof. Kan tadi kan di proposal tadi kan 20 SKS, asistensi mengajarnya 20 SKS, formal, asistensi mengajar, non formalnya 20 SKS. Nah, kalau nanti setelah kita pembuatan ini, pengkajian ini berubah, Prof, dikurangi misalnya menjadi 10 SKSK atau 15 SKSK, is okay itu, Prof. Tidak jadi masalah pada saat monet dari Kemendikbud nanti, Prof. Kalau menurut logika teoritik ya tidak jadi masalah karena itu setara. Karena ingat perhitungan tadi, Pak. Perhitungan tadi. Maka dari itu asistensi mengajar itu kan akan menjadi SKS dia di transkripnya. Untuk penilaian itu jangan membuat persiapan, melakukan pembelajaran, mengevaluasi, jangan ke sana larinya. Jadi perhitungan tadi, dia itu kalau permen K13-nya kan membuat persiapan, mengajar dan mengevaluasi jadi satu. Dia itu harus kerja 24 jam per minggu. Itu. Dan di SD itu 24 jam per minggu dibagi 6, kan kalau Sabtu, kalau sampai Jumat ya, 24 bagi 5 kan hanya 6,5 jam seseorang itu kerja. Itu. Maka itu yang menjadi acuan PNS itu jam kerjanya 37,5 jam dalam seminggu. Oke, Pak Aris silakan. Oke. Cukup. Kalau ada yang lain lagi. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan, Ibu Atas, bagaimana Pak Fikri? Nanti Pak Aris, nanti saya akan chat mengenai peraturan rektor sebagai komparatif saja. Kedua, tentang buku panduan asistensi mengajar di pendidikan formal. Itu sebagai asupan saja. Ini sedang disusun juga oleh Penjaskes Rek saya. Kemarin baru saya periksa, gitu saya masih kembalikan. Kalau peraturan rektor memang sudah jadi, sudah disahkan Senat. Oh, ya, Prof. Ya, gini, Prof. Kalau pendidikan formal itu kan kita kan ke sekolah, Prof. Ini sebagai bahan masukan lagi buat kami, Prof. Kalau pendidikan formal itu kan ke sekolah-sekolah. Kalau pendidikan non formal itu kan salah satunya kan ke satuan pendidikan non formal, tempat pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kami yang di pendidikan olahraga ini, Prof, pendidikan latihan seperti klub-klub olahraga, itu apakah boleh mahasiswa kami masuk ke situ, Prof? Iya. Bisa didengar, Prof? Ya, non formalnya enggak dengar Pak Aris. Coba diulang non formalnya ya. Kalau pendidikan formal kan di sekolah-sekolah, Prof.
Iya, iya. Terus kalau kalau pendidikan non formal kan salah satunya kan satuan pendidikan non formal yang memfasilitasi tempat magang, tempat latihan kerja dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mahasiswa kami asistensi mengajarnya di klub-klub olahraga, di pusat-pusat kebugaran jasmani, Itu boleh, Pak. Boleh, Prof ya? Boleh itu. Karena kan kalau di pendidikan formal kan mereka ini kan mengajarkan, Prof. Kalau di pendidikan non formal mereka mengaplikasikan ilmu di luar pendidikan mereka, Prof. Seperti lebih cenderung melatih dia di sana. Boleh itu, Prof ya? Boleh. Tapi Pak harus buat panduannya juga itu. Siap, Prof. Panduannya kan bisa mengikuti sistematika pendidikan yang di formal. Ya. Mohon yang tadi, Prof, jangan lupa, Prof ya. Nanti saya gini kan. Ya, Prof. Monggo teman-teman yang lain sharing sama Prof Nyoman, Kemenantes, monggo Bu Selvi. Sudah. Oh, ini Prof. Kan kita nanti kan mengambil mata kuliah prodi di prodi lain dalam satu institusi, atau mengambil mata kuliah di luar institusi kita, Prof. Misal nih, kita nih kan butuh public speaking nih, sama guru ini kan butuh public speaking, pelatih juga guru dan sebagainya butuh public speaking. Jadi menurut di Fakultas Komunikasi misalnya memiliki mata kuliah public speaking. Nah, mahasiswa kita diarahkan ke sana untuk mengambil mata kuliah public speaking itu. Nah, apakah nanti kan dicetak di transkrip akademik pada saat mereka tamat nanti kan, Prof. Nah, nama mata kuliahnya nanti apakah public speaking kah? Apakah disesuaikan dengan dengan kurikulum kita atau seperti apa, Prof? Itu public speaking, Pak. Oh, itu. Kecuali yang free form. Kalau yang free form seperti kemanusiaan, proyek kemanusiaan baru sesuaikan dengan mata kuliah Bapak. Kalau yang di luar prodi itu kan transfer kredit penuh itu. Jadi kalau dia mengambil umpamanya aplikasi komputer, ya masuk aplikasi komputer. Itu. Ya, dan itu juga akan dia mendapatkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Kita ada dan, itu, Bro. Ya, SKPI dari lembaga di mana dia gini. Umpamanya seperti non formal tadi. Non formal di samping dia dapat nilai di transkrip Pak, dia itu dapat SKPI dari tempat di mana dia magang. Surat keterangan pendamping ijazah, dan itu sangat berguna pada saat dia itu mencari pekerjaan itu. Jadi disesuaikan dengan tempat mengambil mata kuliah, misal di mata kuliahnya A, ambil di transkrip nanti diletakkan mata kuliah A gitu, Bro ya? Iya, A itu. Umpamanya dia itu sudah speaking diambil ya, speaking masuk. Oke. Oke, Bro. Sembari kawan-kawan belum ada yang bertanya lanjut, saya juga ingin bertanya lagi, Prof. Silakan Pak Res. Silakan. Fakultas itu kan nanti membuka, tadi kan sudah sama-sama Prof juga membuka mata kuliah apa saja yang ada di bawah fakultas tersebut berdasarkan prodi-prodi yang ada yang di bawahnya. Contoh nih, prodi pendidikan olahraga. Nah, untuk menentukan mata kuliah apa saja yang akan kita buka supaya bisa diambil sama prodi lain itu seperti apa, Prof? Itu hasil diskusi prodi dengan fakultas, Pak Aris. Mata kuliah apa yang akan dijual gitu. Ya, Prof. Jadi jangan prodi menentukan sendiri pingin olahraga renang, nggak bisa gitu, Prof ya? Ya, lebih baik gini koordinasi dengan fakultas. Umpamanya ada sekian fakultas kan gitu, koordinasi
prodi olahraga menjual apa, prodi yang lain apa gitu. Siap, Prof. Siap. Karena itu akan menyangkut manajemen. Manajemen perkuliahan, manajemen sarana, prasarana, tenaga gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya, ya. Monggo teman-teman yang lain, Pak Bayu. Pak Bangkit, gimana Pak Bangkit? Nanti teman-teman Pak Aris dan lainnya bisa bebas chatting dengan saya. Chat saya ke nomor telepon saya, nomor WA saya jawab nanti. Terima kasih, Prof. Yang non kependidikan tadi kalau mencari kita Gini, Prof. desa-desa kayak gitu. Setelah ini kan Prof, kan ini kan tahap pengembangan kurikulum kan, Prof. Kami nanti kan harus memetakan kurikulum mana yang disesuaikan dengan kebijakan institusi. Yang kurikulum normal, semi, dan kampus merdeka tadi kan harus menentukan seperti itu, Prof. Harus menyesuaikan tersebut, Prof. Nah, langkah pertama yang harus kami lakukan seperti apa, Prof? Terus, kan dalam penyusunan kurikulum itu kan ada menentukan capaian pembelajaran, terus profil lulusan. Apakah itu juga harus kami runtun buat nanti, Prof? Penentuan pengajarnya, Pak? Ya, Prof? Penentuan pengajarnya. Penentuan pengajarnya. Nah, yang Pak Aris masalahkan penentuan yang memegang mata kuliah itu. Bukan, Prof. Setelah ini langkah yang harus kami laksanakan terlebih dahulu seperti apa, Prof? Supaya lebih gercep gitu, Prof. Ya. Pak Aris sudah punya kurikulum normal, pola 2, pola 3 sudah ada. Belum kami petakan itu, Prof. Baru kurikulum yang asli, Prof. Kurikulum 2018 kemarin, Prof. Yang pola 2, pola 3 belum ada nggih? Belum. Belum. Kalau begitu, langkah pertama Pak buat satu gini. Langkah pertama itu adalah sosialisasi penyusunan kurikulum berbasis KKNI dan MBKB. Itu sosialisasi. Di sana harus ada teman yang memberikan itu. Sosialisasinya ke siapa, Prof? Sosialisasi paling tidak sampai ketua dan sekretaris program. Jadi dari dekan, WD 1, wakil dekan 1, ketua jurusan, setelah itu adalah ketua program studi dan sekretaris. Baik, Prof. Dan yang kedua, kalau supaya sekalian, kalau bisa, masing-masing program studi ada task force. Task force untuk penyusunan kurikulum. Jadi panitia kerja gitu. Ya, Prof. Kalau ketua prodi dan sekretaris saja mungkin akan kewalahan itu. Nah, sosialisasi itu kan gitu. Yang kedua, terus dalam sosialisasi itu prodi, tugas pada prodi penentuan profil dan CPL. Penentuan CP dan CPL. Profil dulu, Pak. Profil dan CPL. Penentuan profil, CPL, dan bahan kajian. Ya, Prof. Sesuai dengan inti keilmuan itu penciri prodi kan gitu. Nah, di situ Pak Aris akan mengalami kesulitan. Kesulitannya gimana? Teman-teman tidak bisa menentukan bahan kajian. Gimana caranya? Pola induktif aja ambil. Jadi sekarang mata kuliah yang diampu sekarang, pokok bahasan yang diambil apa? Diberikan apa? Itu kan masing-masing ada bahan kajiannya. Nah,
Setelah itu baru FGD terus di masing-masing prodi penyusunan mata kuliah, struktur dan sebaran mata kuliah. Masing prodi ini. Ya. Dan sebaran mata kuliah. Mata kuliah. Setelah itu lakukan workshop di fakultas. Terkait kegiatan ini tadi, Prof, ya, pengembangan kurikulum tadi, Prof. Ya, kan sudah ada barangnya, lakukan workshop terus. Nah, pada saat workshop itu, Pak Aris tentukan reviewer yang mereview kurikulumnya olahraga siapa, mereview kurikulum yang lain, umpama bahasa Indonesia siapa, dan yang lainnya. Gitu. Setelah itu Berarti baru... kerjanya, ya, Prof? Setelah itu baru proses finalisasi. Itu ada 7 langkah itu, Pak Aris. Ya, Prof. Sosialisasi, penentuan panitia kerja, penentuan profil lulusan dan CPL, bahan kajiannya apa, FGD terkait struktur dengan sebaran mata kuliah, workshop di tingkat fakultas. Di sana harus ada reviewer untuk mereview kurikulum yang ada, yang sudah dibuat, sudah dipetakan, lalu finalisasi. Setelah itu finalisasi sudah itu. Jadi harus berulang-ulang dilihat, itu memang sering membosankan pekerjaan itu. Kalau ini kan, kalau kerjanya bareng dalam satu fakultas yang sama tidak jadi masalah kan, Prof? Kan di fakultas kami ada dua prodi yang goal yang dapat menang hibah ini. Kalau kerja sama dengan 2 prodi saja, tidak mesti mengajak dalam satu institusi yang besar, ini tidak jadi masalah kan, Prof? Untuk menentukan pemetak mata kuliah ini. Ya, tidak jadi masalah, Pak. Yang terpenting prodi ini. Keilmuan itu ada di prodi ini. Ya, siap, Prof. Ini Pak Aris anunya ini dalam proposalnya ya. Semua, Prof. Ya. Monggo teman-teman yang lain. Pak Bagus, Ibu Nopiria, Pak Bayu. Sekaligus ini, Prof, kan teman-teman ini kan saat ini kan sedang kuliah S3 rata-rata, Prof. Hampir semua kuliah S3 semua, Prof. Iya, bagus. Jadi adanya FGD ini, Prof, silaturahmi, Prof. Iya. Kayak Ibu Nopi, Ria, Ibu Dewi itu di UNJ, Prof. Satu alma mater sama Prof. Iya. Terus ada Pak Martinus, itu Pak Arif Hidayat itu di Universitas Negeri Semarang. Dan yang baru sudah jadi doktor ini ada Pak Ki Bagus Endrawan, Prof. Oh iya, Pak Bagus Endrawan, ya. Alumni UNES. UNES. Tapi belum jadi dokter beneran, Prof. Karena belum dapat ijazah, Prof. Jadi adanya kegiatan ini jadi nyambung silaturahmi, Prof. Sudah lama nggak ketemu, apalagi kan masa pandemi ini kan, Prof. Teman-teman tersebar di tempat-tempat yang lain. Iya. Seperti Prof juga kan nostalgia tadi sama Prof Asmodo. Iya. Ya udah lama nggak ketemu saya pada waktu di BSNP saja. Monggo teman-teman yang lain bertegur sapa, yuk. Bu atas, monggo Bu atas. Pak Bayu. Masalah luar kampus itu ya masih. Ya kalah. Tanyain Mbak ya, Pak. Tanyain. Monggo.
Ada yang bertanya Pak Aris, enggak kedengaran suaranya Ya ini? Pak Bayu tadi Prof, ngobrol-ngobrol Pak Bayu. di belakang. Oh, ngobrol ya. Pak Bayu. Oh. Ayo Pak Oh. Bayu, monggo Pak Bayu, disampaikan Pak Bayu. 8 gitu. Ya, Raja. 8 ini tuh dari. Nah, Prof, kan untuk nah ini masih kan kalau di prodi ini kan utak-atik profil lulusan, terus capaian pembelajaran, jumlah SKS setiap mata kuliah itu Prof gimana Prof? Misalnya kita menentukan nih mata kuliah A, misalnya psikologi pendidikan misalnya, mau kita buat 4 SKS, 5 SKS, 3 SKS gitu Prof. Itu masih bingung Prof, takut nanti gimana Prof, karena kan setiap 2 tahun, 1 tahun sekali peninjauan, 1 tahun lagi peninjauan lagi, gitu. Research study dan lain sebagainya Prof. Itu seperti apa Prof, mau untuk menentukan itu Prof? Halo. Prof. Ya Prof. Ya. Ya Prof. Halo. Penentuan SKS itu gini Pak. Dengar suara saya Pak. Penentuan SKS begini. Bahan kajian itu umpamanya psikologi pendidikan, dia itu bahan kajiannya berapa. Jadi dia itu hitung berapa menit setiap pokok bahasan itu. Jadi sub pokok bahasan kan ada sub-subnya. Itu berapa menit dia berikan. Berapa menit dia berikan itu dijumlahkan menjadi menit, jumlah menit kan gitu. Dari jumlah menit ini baru dibagi 16 kali 170 menit. Itu. Baru menjadi SKS. Umpamanya saya mengajar tentang psikologi pendidikan. Bahan kajiannya pertama tentang pokok bahasannya umpamanya tentang hakikat psikologi dalam pendidikan. Indikatornya bla 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 bla. Bahan kajian kedua umpamanya tentang proses pembelajaran. Bahan kajiannya apa? 3 tentang teori-teori belajar dan lain sebagainya. Ini saya berikan berapa menit pada ini tatap mukanya. Itu kan ada tatap muka, ada terstruktur, ada yang mandiri. Tatap muka itu 50 menit, kan gitu. Terstruktur 60 menit, mandiri 60 menit. Sehingga satu SKS itu 170 dia. Nah, menit-menit itu dijumlahkan total, umpamanya ada 5.000 menit saya butuh. 5.000 menit itu terus dibagi 16 kali 170. Jadi dia SKS gitu. Nah, terus setelah itu baru Pak Aris kumpulkan di program studi itu. Loh, kok menjadi 200 SKS semuanya gitu. Biasanya kan teman-teman ngukur itu ngelebih-lebihkan. Lagi diskusi. Oh, yang mana umpamanya pokok bahasanya sama itu hilangkan di satu tempat aja. Lalu menitnya terlalu besar turunkan gitu. Yang terpenting rumusnya itu adalah total menit dibagi 16 kali 170 kali 1 SKS itu. Total menit kali 16 dibagi 16 kali 170. Itu untuk menentukan per satu SKS-nya, Prof. Tidak menentukan SKS total dah itu. Untuk mata kuliah tersebut. Sekalian, Prof, karena kan kita kan lagi memperbaiki proposal S2 pendidikan olahraga, Prof. Oh, okay. Sekalian ditanyain itu, Prof. Ya. Untuk menentukan nama mata kuliah, Prof, apakah kita harus sama dengan
institusi sebelumnya, Prof. Kan di UNES ada, di UIN. Untuk penentuan mata kuliah, kan itu, kalau ada forum program studi sejenis, tuh. Halo Pak Aris. Halo. 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 Halo, Prof. Halo, nggih. Agak treble ini. Untuk menentukan nama mata kuliah, itu adalah oleh kelompok program studi itu. Kelompok program studi itu siapa saja, Prof? Begini, untuk menentukan mata kuliah, pada hakikatnya oleh kelompok pemegang mata kuliah itu. Nah, namun apabila program studi itu punya organisasi program studi sejenis atau asosiasi, lebih baik ditetapkan di sana. Sehingga pertukaran antar student action itu tidak menjadi masalah nanti. Itu. Siap, Prof. Okay. Paham, Prof. Kalau olahraga kan sebenarnya sudah ada forum program studi sejenis olahraga. Ya, Prof. Jadi sekalian, Prof, karena kan lagi dialusin proposalnya tuh, Prof. Gitu. Oh gitu ya. Terus kalau terkait sama profil lulusan, Prof. Halo. Apa penentuan profil lulusan itu kan dilihat dari kurikulum yang kita buat, kita susun, Prof. Benar nggak, Prof? Sebenarnya begini penentuan profil, Pak. Profil itu kan gini. Profil itu adalah kata kuncinya dia bisa ngerjakan apa itu. Dia bisa profil lulusan itu lulusan Penjaskas Rek umpamanya profilnya A B C, dia bisa ngerjakan apa? A itu dia bisa kerjakan, B itu dia bisa kerjakan itu. Itu profil. Umpamanya profil Penjaskas Penjaskas Rek yang pertama jadi guru. Kedua, umpamanya pengelola kesehatan di hotel atau di pariwisata itu. Ketiga, umpamanya pelatih permainan atau atlet atau saya tidak tahu itu pelatih ini itu. Umpamanya 3 profilnya. Berarti profil ini dia itu akan bisa menjadi itu profil majornya. Itu yang akan memberikan dia 84 dan 86 SKS itu untuk mencapai profil ini. Yang merdeka belajarnya untuk dia mendapatkan wawasan pekerjaan apabila dia tidak bisa bekerja di profilnya itu. Tahu-tahu jadi pengelola ojek gitu umpamanya dia kan di luar profilnya itu yang 60 SKS itu dah yang menyebabkan dia jadi pegawai bank gitu. Tahu jadi umpamanya dari travel tour gitu karena bahasa Inggrisnya yang menyebabkan dia gitu. Oke, Prof. Siap, Prof. Lo cukup memahami, Prof. Monggo, Prof. Aspodo, Prof. Suaranya, Prof. Soalnya sudah masuk? Oh, masuk, Prof. Oke, betul. Baik. Prof Brantus, kedengaran ya? Ya, udah Pak, udah. Oke, ketika Prof ngitung-ngitung itu, segala macam detik, menit-menit
ingatan saya kembali ke kita ketika kita menentukan kurikulum berbasis kompetensi tahun 80-an. Ya, ya. Berangkat itu yang mulai hitung-hitung itu kan. Dan itu muncullah apa namanya sebenarnya itu yang intinya di situ kan dari pembagian berapa lalu kemudian baru dibagi lagi muncullah SKS yang tulisan besar, SKS yang tulisan kecil kan. Sekarang kan pada bingung gitu, apa bedanya SKS ukuran besar dan SKS ukuran kecil. Kalau SKS ukuran besar kan sistem informasi, tapi kalau SKS kecil kan satuan kredit semester. Masih pada bingung itu gitu. Ketikanya juga SKS besar, SKS kecil dianggap sama saja. Sebenarnya punya makna yang berbeda itu. Jadi kembali lagi hitung-hitungan. Saya ingat ketika kita hitung mata kuliah ini berapa. Ketemulah 3 SKS. Ya, itu ada prakteknya berapa ini, teorinya berapa. Oh ternyata praktek itu berbeda-beda. Apalagi dari olahraga kebanyakan olahraga banyak prakteknya itu. Kayak di lapangan. Jadi nanti kita bahas lagi Pak Aris tentang itu. Bagaimana cara ngitung kakak kredit itu, nanti ketemu nanti, insya Allah ketemu apa namanya, pas yang ukuran dari masing-masing SKS untuk masing-masing mata kuliah. Walaupun tadi Prof. Yanti mengatakan kalau ada asosiasi misalnya mata dosen-dosen olahraga, dosen permainan punya asosiasi itu di Indonesia, dibicarakan di situ, itu ketemu nanti. Berapa pantasnya untuk voli, berapa pantasnya untuk tes meja, berapa pantasnya untuk yang lain-lain. Itu ada dari apa namanya, teringat kembali saya tahun 79 ketika kita akan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi yang dapat tentangan dari berbagai macam perguruan tinggi. Baru kedokteran mulai mengadopsi itu, baru yang lainnya ikut mengadopsi itu. Terima kasih Pak Bento. Diingatkan kembali. Silakan Pak Eris. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya Pak Bayu tadi angkat tangan mau bertanya. Monggo Pak Bayu. Baik. Selamat siang Prof. Mohon izin Prof. Perkenalkan nama saya Bayu Prof. Kedengaran Prof? Ya putus-putus Pak. Ya silakan Pak, bicara aja. Mungkin karena waktunya jam makan siang, makanya diputus-putus Prof. Prof. Dan saya lihat tadi Prof nggak minum-minum nih. Nggak dikasih kesempatan untuk minum Prof. Oleh Pak Haris ini. Ya. Baik Prof. Tadi saya mengutip dari slide Prof. Itu ada 2 mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi atau selama 2 semester atau 40 SKS, Prof. Yang kedua, itu mahasiswa dapat mengambil SKS di dalam perguruan tinggi selama 1 semester atau 20 SKS. Nah, saya tadi mencoba ngorek-ngorek, Prof. Misal andai kata 20 SKS di dalam prodi yang kita kerjasama dengan fakultas lain, misalnya 20 SKS itu saya ambil mata kuliahnya komputer, bahasa Indonesia, terus public speaking tadi di komunikasi, dan lain-lain, Prof. Terus 20 SKS, itu yang di dalam, Prof, ya. Terus yang 20 SKS berikutnya, itu kita ambil dari PPL atau PLP, Prof, ya. Mengajar di sekolah. Nah, untuk 20 SKS kita ambil dari 8 kegiatan yang Prof sampaikan tadi, dari ada pertukaran pelajar, terus magang atau praktik kerja, dan lain-lain. Saya ngambil contoh, saya ambil membangun desa, Prof. Apakah bisa materi yang kita berikan itu di desa, kita mengambil dari mata yang 20 SKS, kita pertukaran pelajar antar fakultas di dalam perguruan tinggi, Prof. Dengan tujuan yang mungkin nanti kita punya konsep, misal budaya hidup sehat atau apa, menjaga kebersihan lingkungan atau apa, untuk membangun desa tersebut. Itu seperti apa nanti penilaiannya, Prof? Atau kita masukkan dalam SKS juga kayak mata kuliah, mata pelajaran atau mata kuliah komputer, bahasa Indonesia, atau apa seperti itu, Prof? Terima kasih, Prof.
Pak Bayu. Yang pertama, bahasa Indonesia itu jangan diambil sebagai mata kuliah lintas prodi, karena itu wajib MKWU. Nah, yang kedua, kalau mahasiswa kita mengambil mata kuliah lintas prodi, itu adalah structure form. Berarti apa mata kuliah yang diambil di prodi lain itu yang masuk di transkripnya. Umpamanya dia mengambil tentang desain web, itu umpamanya di informatika, lalu di transkripnya itu desain web masuknya. Itu. Nah, lalu yang ketiga, tadi sudah saya singgung, sebenarnya untuk program kependidikan, untuk program studi kependidikan, itu kan ada PLP1 dan PLP2. Nah, PLP1 dan PLP2 ini bisa digunakan sebagai media untuk magang program studi untuk memenuhi asistensi mengajar di satuan pendidikan formal. Itu di satu. Lalu bagaimana cara penilaiannya? Seperti penilaian PPL dan PLP 1-2 yang sudah berjalan. Nah, terus kalau asistensi sekarang di non satuan pendidikan, umpamanya di kursus, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penilaiannya, ini adalah free form, Pak. Free form. Jadi teman-teman yang harus menyusun itu ada structure formnya, ada hard skill-nya dan ada soft skill-nya. Nah, itu yang dinilai pada mahasiswa kita. Umpamanya bagaimana mutu kerja dia, kerja tim dia bagaimana, lalu motivasinya dan lain sebagainya, yang menyangkut hard skill dan soft skill. Kepemimpinannya itu. Nah, ini Bapak bisa transformasi ke nilai-nilai mata kuliah yang cocok dengan indikator itu. Oh, nggak masalah kita mengambil dari mata kuliah yang semester 1 sampai semester 5 atau kita mengambil dari lintas prodi tadi ya, Prof ya? Kalau dari lintas prodi itu kan sudah mata kuliah diambil, Pak. Ya. Siap, Prof. Structure form itu. Jadi mata kuliah apapun diambil itu yang masuk di transkrip. Ini yang tidak seperti itu, yang preform itu. Preform. Ya. Jadi kita bikin sendiri pengembangan penilaiannya sendiri ya, Prof ya, untuk yang non kependidikan misalnya kayak gitu, Prof ya. Kalau non kependidikan, umpamanya ada komputer. Ada komputer gitu, Pak. Komputer dia itu kan ada prakteknya. Prakteknya bisa sebagai magang 1 prodi dia. Magang 1 prodi. Yang terpenting adalah ada praktek dari 8 praktek itu yang structure form itu kan KKN. Lalu asistensi mengajar. Itu yang structure form itu. Terus yang ada satu lagi apa itu lupa saya. Ada 3 yang structure form. Yang lain semua free form penilaiannya. Umpamanya proyek kemanusiaan. Itu kan harus free form, harus kita buatkan indikator-indikator dan kompetensi yang terkait dengan hard skill maupun soft skill yang dicapai dari kegiatan itu tersebut. Umpamanya penelitian itu juga kan free form itu harus dibuat itu. Nah, dan harus didampingi oleh dosen pembimbing. Harus ada dosen pembimbing dari universitas atau program studi. Mohon izin, Prof. Itu nanti kalau misalnya kayak lintas fakultas atau lintas prodi itu sudah jelas ada di transkrip nilai mata kuliahnya, Prof.
Tapi kalau yang kita di luar perguruan tinggi ini untuk membuat transkrip nilainya, itu seperti apa ya, Prof? Nah, itu dah yang saya katakan tadi. Yang pertama bisa hard skill dan soft skill yang dia capai di magang itu, kita istilahkan magang aja Pak ya. Magang itu dimasukkan ke indikator-indikator mata kuliah yang relevan. Oh, siap. Itu nggih. Nah, di sini teman-teman harus ada gini, harus ada keluasan untuk diskusi. Siap, Prof. Atau yang kedua sama sekali tidak ada. Kalau sama sekali tidak ada, masukkan soft skill dan hard skill-nya itu. Oh, oke. Berarti hard skill 1, hard skill 2 kayak gitu, Prof ya. Soft skill 2 kayak gitu ya, Prof. Iya, gitu. Jadi kayak mata kuliah lanjutan kayak gitu, Prof ya. Tapi isi nama Pak. Soft skill 1 kepemimpinan. 3 SKS. Itu dia kerjasama. Berapa SKS kita hitung itu, kasihkan nilai gitu. Jadi ada 2 pola untuk free form itu. Bisa diambil yang cocok dengan bahan kajian atau indikator kompetensi mata kuliah yang ada. Atau kalau sama sekali tidak bisa, masukkan hard skill dan soft skill-nya. Oke, siap, Prof. Ke transkripnya. Nah, dari magang itu dia itu juga dapat SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Dari lembaga di tempat dari lembaga di mana dia magang. Dan itu harus dibicarakan dan dicantumkan terlebih dahulu pada MOU dan MOA. Siap. Itu. Karena itu sangat berguna pada saat dia mencari kerja. Seperti mahasiswa saya, Pak, dia itu milih praktek kerja di Thailand dan di Thailand dan di Korea Selatan. Dia dapat SKPI dari sana. Bukan ijazahnya yang dilihat oleh industri, Pak, SKPI-nya dia yang dilihat gitu. Oh ya, kamu udah langsung di pembantu manajer gitu kan dia. Ijazah saya enggak dilihat, Pak. Saya tamatan apa itu gitu. Siap. Itu kalau di industri sertifikat dan SKPI itu yang lebih dibutuhkan. Yang lebih bermakna gitu. Oke, terima kasih Prof. Masukannya Pak Bayu. sangat baik, Pak Prof. Bayu. Saya kembalikan lagi ke Pak Haris, Prof. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Mbak Bayu, terima kasih Pak Bayu. Yang di pendidikan non formal itu. Iya, sudah lah dapat ceritanya gitu. Selanjutnya teman-teman yang lain, Bu Selfie. Oke. Prof, izin Prof share screen sedikit lagi, Prof. Prof, kalau mau minum, Prof, monggo, Prof. Iya. Pak Haris. Karena udah 1:30 kayaknya, Prof ya. Kalau di sini ya, Pak. Kalau di waktu Indonesia udah jam makan siang ini, Prof. Satu lagi ya, Prof. Makan. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Sudah, saya Nah, Prof, beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk memetakan mata kuliah. Tadi kan saya bilang tadi belum dipetakan mata kuliahnya karena menurut kami masih salah, belum sesuai dengan kebijakan yang dari institusi kami, Prof, dari Universitas Gunadarma. Nah, kami ini membuat ini sebelum keluarnya kebijakan institusi tersebut, Prof, memetakan mata kuliah. Ini ada kurikulum kami yang lama dulu, Prof, kurikulum 2018. Ya. Ini ada 144 SKS. Nah, dari kurikulum ini, dari sebaran mata kurikulum ini, kami memetakan dan disesuaikan dengan proposal kami kemarin, Prof. Akan tetapi sudah kami modifikasi, kami menyebar 20 SKS mata kuliah di luar prodi itu dimulai dari semester 1, Prof.
Nah, dari semester 1 ada pengantar ilmu pendidikan. Bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, mata kuliah diambil di luar prodi. Itu di semester 2, semester 3, Prof. Lalu di semester 3 ada 2 mata kuliah, profesi pendidikan dan praktik ilmu komputer. Nah, lagi-lagi di sini kami memasukkan pendidikan kewarganegaraan, Prof. Terakhir. Nah, Prof, kenapa kami memasukkan ini? Sebenarnya ini cuma kami memasukkan saja, Prof, bareng sama teman-teman. Karena kan satu mata kuliah kami ini 3 SKS semua, Prof. Kalau mau 20 SKS di luar prodi, mata kuliah apa gitu, Prof. Terus untuk nyukupin 20 SKS. Terus lalu timbul pertanyaan sekarang, Prof. Boleh nggak 19, 18 atau 21, Prof, gitu, Prof, di luar program studi tadi? Ataukah harus paten baku dari Kemendikbud harus 20 tuh gitu, Prof? Udah Pak Aris? Sudah, Prof. Untuk saat ini sudah dulu, Prof. Nanti ditambah lagi, Prof. Oke. Pak Aris ini struktur kurikulum ini struktur kurikulum program studi pendidikan olahraga. Yes. Oke. Oke, Prof. Kalau pendidikan olahraga itu inti keilmuannya kan 2, Pak. Akademik keolahragaan, akademik kependidikan, dan ilmu keolahragaannya. Itu inti keilmuannya. Nah, kalau pengantar ilmu pendidikan, maksud Pak itu ngambil ke Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di fakultas, dalam satu fakultas, tapi di prodi lain, Prof. Kan di prodi kami ini kan ada pendidikan bahasa Indonesia, sastra Inggris, nanti ngambil mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, enggak di prodi kami ngambilnya, Prof. Tapi di prodi lain, bahasa Indonesia, yang sudah terjalin kerjasama dan lain sebagainya, Prof. Gitu. Tetapi untuk yang, saya ulang lagi, untuk yang 4 itu tidak termasuk mata kuliah lintas prodi. Ya, Prof. Paham, Prof. Ya, kan gitu. Lalu pendidikan-pendidikan ini sampai PLP itu adalah termasuk mata kuliah rumpun inti keilmuan pendidikan. Sehingga pengantar ilmu pendidikan, profesi kependidikan, teori teori dan praktek. Kalau desain komputer ya ini di luar itu. Yang 7 mata kuliah itu adalah merupakan inti keilmuan, termasuk di 84 SKS yang tadi, Pak. Oh, jadi kayak pengantar ilmu pendidikan, walaupun di prodi lain itu ada, tetap jangan diambil di luar, Prof, ya. Dalam prodi, karena kan keunikan prodi gitu, Prof. Berarti itu prodi punya itu, kalau itu kan mata kuliah prodi, Pak, itu bukan mata kuliah yang diambil di luar prodi. Yang di luar prodi itu adalah di luar inti keilmuan dari Penjaskes. Inti keilmuan Penjaskes apa? Akademik kependidikan, itu Permen nomor 55, dan kedua itu adalah ilmu keolahragaan. Gitu. Kalau umpamanya orang Penjaskes ngambil apa? Bisa dia ngambil umpamanya hukum lingkungan di Fakultas Hukum boleh, itu luar prodi, atau aplikasi web itu umpamanya, atau pembukuan di Fakultas Ekonomi boleh dia. Oh, saya maunya magang nanti maka itu di makalah saya itu, di PowerPoint saya itu kayak saya katakan mengambil di luar prodi itu yang mungkin terkait dengan magangnya nanti itu. Kalau saya mau magang secara teoritik nih, mau magang di bank nanti, saya ngambil ini saja, pembukuan saja. Saya mau magang di perpajakan, ya hukum perpajakan, hukum lingkungan, itu saya ambil gitu. Ya, Prof, paham, Prof. Jadi kita berusaha sekarang membuka kepala dari mahasiswa kita di luar ilmu yang program studinya gitu. Paham, Prof. Nah, kayak berarti kan tadi kan sudah saya sampaikan kayak mau
guru atau jadi pelatih, nanti kan harus bisa ngomong di depan publik. Jadi public speaking. Ya. Seperti manajemen, itu umpamanya manajemen sumber daya manusia. Orang di pelatihan kan perlu itu. Dia ngambil ke fakultas ekonomi gitu. Siap, Prof. Nah, terus kan di sini kami juga kan, institusi kami kan berbasis teknologi informasi. Mungkin nanti di Fakultas Ilmu Komputer mengambil mata kuliah desain grafis, terkait gitu, pelajaran pendidikan jasmani dan lain sebagainya, gitu kan, Prof? Iya, gitu udah, Pak. Nah, oke, Prof. Tuh, saya sudah paham. Nanti saya bersama tim, teman-teman rekan-rekan dosen yang lain akan memetakan kembali mata kuliah ini. Karena ini kan kami membuat ini kan belum dapat pencerahan ya, Prof. Kalau hari ini kan kami sudah mendapatkan pencerahan gitu, Prof. Nah, terus, Prof, ini kan ada 84 SKS yang di luar prodi. Yang 84 SKS tadi, Prof, ya. Nah, 84 SKS ini kan berarti ada mata kuliah yang tereliminasi gitu, Prof, ya. Nah. Sebentar, Pak Aris. Tadi kan 84. Ya. Yang di luar itu kan 60. Ya. Tadi saya kan sarankan yang 60 itu seperti umpamanya PPL 123, proyek kemanusiaan itu dikurangi SKS-nya. Ya, Bro. 15-16 sehingga di inti keilmuan Pak Aris itu bisa bertambah SKS-nya gitu. Tapi jumlahnya tetap gitu. Ya, Prof. Jumlah tetap 144 SKS. Ya. Akan tetapi karena tadi yang di semester 7-8 tadi dikurangi berdasarkan perhitungan tadi kan, Prof, tidak mungkin 9 jam kerja tadi dengan alasan ilmiah tadi. Jadi kan untuk yang mata kuliah internal tadi bisa bertambah jumlah SKS-nya. Ya, gitu. Terus kan dari situ juga kan ada mata kuliah yang tereliminasi kan, Prof? Ya kan, Prof? Ada mata kuliah tereliminasi. Ya, ada mata kuliah yang, maka dari itu teman-teman jangan berkelahi pada waktu mata kuliah menetapkan mata kuliahnya. Karena mata kuliah itu akan berkembang dia. Seperti zaman saya dan Pak Prof. Waspodo gitu kan, guru besar itu, wah itu mata kuliah saya itu jangan dihilangkan itu. Kan itu sudah tidak ada itu, ilmu itu sudah tidak ada sekarang. Kita harus berorientasi pada pasar sekarang dan keilmuan gitu. Nah, ini, Prof. Nah, dari mata kuliah tadi yang tereliminasi tadi, jadi untuk meminimalisir ada bentrok dan lain sebagainya, itu bisa nggak dijadiin mata kuliah yang dibuka untuk prodi lain untuk mengambil ke prodi kita gitu, Prof? Bisa. Bisa, Prof, ya. Jadi kan misalnya ini mata kuliah ini tereliminasi, jadi prodi-prodi lain di dalam institusi yang sama atau di luar institusi kita untuk mengambil mata kuliah ini ditaruhin di mata kuliah yang bisa diambil nanti, Prof. Jadi kan dosen-dosen masih yang kompeten, expert di situ kan masih bisa untuk mengampu mata kuliah tersebut. Benar nggak, Prof? Bisa nggak gitu, Prof? Pada hakikatnya itu bisa. Kalau dieliminasi kan gitu. Umpamanya, jangan sampai ada persepsi begini. Di Penjaskes saja dieliminasi mata kuliah itu. Ngapain saya milih mata kuliah yang dieliminasi di Penjaskes? Itu akan muncul. Yang ditawarkan, dijual oleh program studi itu adalah mata kuliah yang generik, bidang studi itu, tapi menarik. Itu. Itu yang sehingga memang orang butuh itu. Seperti Fakultas Hukum saya itu, hukum lingkungan dia tawarkan banyak sekali orang ini. Oh iya, Prof. Ya, Prof. Ya, hukum lingkungan. Umpamanya Penjaskes itu kan yang dia tawarkan banyak yang milih itu olahraga tradisional itu yang dia gini. Iya, Prof. Olahraga tradisional lagi itu juga lagi digaung-gaungkan juga di Bali, Prof. Iya, Temen juga itu, Prof. Oke, Prof. Siap, Prof. Sampai saat ini sudah paham untuk memetakan mata kuliah, terus mengembangkan mata kuliah sebagai bahan acuan juga buat nanti berdiskusi dengan teman-teman. Jadi
setelah kegiatan ini nanti, kami nanti akan berdiskusi lagi di tingkat prodi dulu nanti, baru tingkat fakultas. Dan izin Prof, nanti kami teman-teman di sini untuk berkomunikasi lebih lanjut ke Prof. Nyoman Dantes nanti. Mohon Ye. Prof. Ya, silakan Pak. Siap itu. Teman-teman yang lain gimana kalau sudah tidak ada lagi, kita kembalikan kepada Pak Ferry Kurniawan selaku pembawa acara moderator dalam kegiatan ini. Kepada Pak Ferry, silakan Pak. Di sini juga sudah azan, Prof. Baik, terima kasih banyak Pak Haris dan juga Prof. Prof. Nyoman. Terima kasih banyak atas materi dan juga tadi sudah dilanjutkan diskusi. Kebetulan saya juga tim dari prodi yang berbeda, jadi tadi ikut nyimak dapat ilmu tuh, Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Nanti juga mohon izin juga saya ikut nimbrung juga ya Pak untuk WA kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak. Baik. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Prof. Nyoman atas materi yang telah disampaikan, atas diskusinya. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut berdiskusi pada FGD edisi kali ini. Terima kasih banyak karena sudah menunjukkan waktu jam makan siang, apalagi di Bali 1 jam lebih cepat Pak ya, pasti udah ada yang berantem itu. Kita langsung saja Pak untuk menutup acara pada hari ini. Malah bersama-sama kita melakukan lafaz alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Nyoman Dantes atas waktunya, atas ilmunya. Bapak Ibu semuanya, Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lab dulu ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Makasih sama-sama. Aduh. Pak Ferry. Iya Pak. Mana Pak Ferry tadi? Masih Pak, masih ada Pak. Makan siang lah nyampe belum Pak? Iya Pak. Makan siang lah nyampe belum? Oh sudah Pak, lengkap, aman. Aman ya. Pak Ferry. Iya Pak. Itu asistennya Prof. Dantes tadi masih ada di sini. Bagus Endrawan. Masih ada Pak ya. Bagus Endrawan. Bagus itu. Iya masih ada tadi sempat ngomong. Masih sempat ngomong tadi Pak. Dari Bali. Bagus. Orang Bali bukan ya, orang Palembang nih kayaknya. Namanya aja orang Bali. Tidak jadi ke Kayu Agung Pak Ferry. Jadi Pak, habis ini Pak. Habis ini ke Kayu Agung. Terima kasih banyak Pak Ferry sudah dibantu Pak Ferry. Sama-sama Bapak, terima kasih juga Pak. Kegiatan selanjutnya minta tolong juga ke Bapak Ferry. Siap, ya Pak. Karena kan masih ada turunan dari kegiatan ini tadi. Iya Pak, siap. Oke, sip. Oke, Pak. Teman-teman semua, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Bina Dharma TV dan lain sebagainya. Mas Dimas, Mas Bro. Mas Bro. Makan siang lo nyampe belum, Poco? Sudah nyampe belum? Sudah nyampe belum nasi, Poco? Belum nyampe? Oke, siap. Ada berapa di sana? Do? 10. Oke. OTW. Nah, makasih Bang ya, Mas Bro.